Sistem urinaria merupakan suatu sistem organ yang memproduksi urin dan mengeluarkannya keluar tubuh dengan fungsi mensekresi hormon, mengeluarkan zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, serta air dan garam. Organ sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, kandung kemih, dan yang keempat, uretra. Anatomi fisiologi ginjal. Berbentuk seperti kacang, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang, bawah hati, dan limpa. Terdapat sepasang, dengan bagian atas terdapat kelenjar adrenal, yang keduanya dibungkus oleh lapisan lemak. Selain itu, juga memiliki panjang sekitar 12 cm sampai 13 cm dan lebar sekitar 6 cm dengan berat sekitar 120 gram sampai dengan 150 gram.
Pada bagian ini, mari kita bahas sedikit mengenai fisiologi ginjal. Ginjal memiliki fungsi mengendalikan keseimbangan dengan cara mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam dan basa, turut mengatur tekanan darah, selain itu sebagai erythropoietic system. Mekanisme dasar fungsi ginjal. Pada dasarnya, fungsi utamanya ialah membersihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dengan cara 1. Filtrasi, 2. Reabsorpsi, 3. Sekresi, dan yang terakhir adalah sintesa. Anatomi fisiologi ureter. Merupakan saluran dengan panjang sekitar 25 cm sampai 30 cm yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih serta dipersyarafi oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron simpatis. Terdiri atas dua bagian, yaitu pars abdominalis di dalam rongga perut dan pars pelvina di dalam rongga pelvis. Selain itu terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar tersusun atas jaringan ikat dan lapisan dalam tersusun atas otot polos. Ureter. Jadi berikut ini merupakan anatomi dari organ ureter. Yang pertama dimulai dari lapisan yang paling luar atau yang biasa disebut dengan jaringan ikat adventitia atau connective tissue adventitia. Lalu kita menuju ke bagian yang kedua atau bagian tengah, biasa disebut dengan lapisan otot polos atau smooth muscle layer. Lalu kita menuju bagian yang paling dalam atau bagian ketiga, biasa disebut dengan jaringan ikat atau fibrosa atau bisa disebut dengan connective tissue. Lalu ada juga bagian yang paling dalam seperti bintang laut, disebut dengan epitelium transisional atau transisional epitelium. Anatomi fisiologi kandung kemih. Jadi pada dasarnya, kandung kemih dibagi menjadi dua, yaitu pada organ wanita dan juga pada organ pria. Memiliki tiga bagian, yaitu apex, corpus, dan fundus. Selain itu juga berfungsi sebagai reservoir urin sekitar 200-400 cc yang dipersyarafi oleh saraf otonom atau yang biasa disebut dengan saraf tak sadar. Kandung kemih atau vesika urinaria. Jadi pada bagian ini kita akan membahas kandung kemih pada wanita. Dimulai dari bagian yang paling atas seperti kuncup, disebut dengan urachus. Kemudian bagian seperti tanduk disebut dengan ureter. Lalu bagian seperti selaput tipis biasa disebut dengan peritoneum. Kemudian menuju ke bagian bawah, bagian dalam seperti segitiga disebut dengan trigon. Lalu pada trigon terdapat lingkaran kecil yang berjumlah dua disebut dengan ureteral opening. Lalu ada juga destrusor muscle atau otot destrusor. Kemudian bagian yang sedikit ke bawah seperti tulang disebut hip bone atau tulang hip. Lalu ada juga saluran disebut dengan uretra. Kemudian menuju paling bawah disebut dengan external urethra orifice. Kemudian kita menuju ke kandung kemih pada bagian pria. Jadi pada dasarnya kandung kemih pria sama dengan kandung kemih wanita.
yang membedakan hanya terletak pada prostat pria saja, yakni terdiri dari urachus, ureter, peritoneum, smooth muscle, rugae of mucosa, trigon, ureteral opening, prostat, hip bone, lalu ada juga external urethra orifice. Anatomi fisiologi uretra. Merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh dengan fungsi menyalurkan urin keluar. Pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5 cm sampai 4 cm yang terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Kemudian, jika pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm yang berakhir pada penis dengan fungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani, yang kemudian dibagi menjadi 4, yaitu pars prostatica, pars membranosa, dan pars spongiosa atau cavernosa. Mari kita lihat anatomi pada uretra. Diawali dengan urinary bladder, trigon, sedikit ke bawah ada bladder neck, kemudian bagian yang sedikit menggelembung disebut sebagai prostat, lalu seperti saluran sedikit ke tengah ada prostatic urethra, diikuti dengan ejaculatory duct, lalu seperti saluran disebut dengan membranous urethra, kemudian bagian lingkaran dikenal dengan bulbo-urethral gland, lalu di bawahnya ada bulb of penis, kemudian bagian seperti tanduk telinga kita kenal dengan crest of penis, lalu di dalam bulb of penis terdapat corpus cavernosum, diikuti dengan deep artery of penis, lalu sedikit ke dalam ada corpus spongiosum, ada juga penile urethra, lalu pada bagian bawah terdapat corona, glans penis, dan juga urethral opening. Yang pertama ada nefritis, merupakan radang ginjal yang ditandai dengan hematuria. Yang kedua ada uretritis, adalah penyakit peradangan pada uretra karena bakteri E. coli dan penyakit penular seperti chlamydia. Selain uretris, ada juga vesicoureteral reflux. Diartikan sebagai aliran balik urin dari kandung kemih menuju ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral. Kemudian yang terakhir ada cystitis atau radang kandung kemih karena infeksi bakteri atau karena penggunaan tabung kateter dengan jangka waktu lama. Berikut ini merupakan contoh animasinya. Batu saluran kemih didefinisikan sebagai adanya pembentukan batu di saluran kemih mulai dari ginjal sampai uretra.
Komposisi batu yang terbentuk dapat terdiri atas salah satu atau campuran dari asam urat, kalsium oksalat, kalsium fosfat, sistin, struvit, atau santin. Dari pelvis renalis, melalui ureter, urin akan disalurkan ke vesika urinaria sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Saat tiba waktunya untuk buang air kecil, vesika urinaria ini akan berkontraksi dan mengeluarkan urin yang terkandung di dalamnya melalui uretra. Batu ini dapat terbentuk dimanapun sepanjang saluran kemih. Pada ginjal, batu hanya dapat berada di bagian pelvis renalis dan bisa menyebabkan hidronefrosis. Batu juga bisa terdapat pada proksimal maupun distal ureter dan bisa menyebabkan hidroureter. Batu pada vesika urinaria akan menyebabkan aliran kencing berhenti secara tiba-tiba. Akan tetapi, saat pasien merubah posisi tubuhnya, batu dapat bergeser dan urin pun bisa kembali keluar. Faktor risiko terbentuknya batu pada saluran kemih ini dapat dibagi menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Tata laksana batu saluran kemih bergantung pada ukuran, lokasi, ada tidaknya infeksi, dan fungsi ginjal. Terapi konservatif terdiri atas perbanyak minum air putih dan pemberian obat diuretik, nifedipin atau agen alpha blocker, analgesik dan NSAID pada pasien dengan nyeri kolik. Yang kedua adalah terapi pelarutan batu. Jenis batu yang dapat dilarutkan adalah asam urat. Yang ketiga, terapi litotripsi, yaitu pemecahan batu secara mekanis atau dengan gelombang elektromagnetik. Pembedahan dilakukan bila cara non-bedah tidak berhasil.